Baju balap pun belum punya, dulu belum ada ukuran kecil kan. Helm juga belum ada kayak sekarang size yang proper. Jadi masih diganjel handuk tuh. Ya dulu ya. Emang budgetnya mulai dari berapa sih Mas? Setiap tahun orang mulai balapan tuh. Apakah Mas Doni Tata bisa menebak layout sirkuit ini sirkuit apa? Halo semuanya, ketemu lagi sama Denny masih di sini. Sekarang bersama The Living Legend dari Indonesia, pembalap motor kita, Mas Doni Tata. Halo Mas. Apa kabar Mas? Baik, amin. Iya kabarnya Mas. Sehat, apa Mas. Ini singkat cerita ya teman-teman. Dulu waktu gue kuliah di Jogja, setiap kali gue lewat Jalan Magelang, itu selalu belok, selalu lihat kiri kalau ke arah utara karena ada tempat sekolah ya. Sekolah balap sama workshop. Sekolah balapnya Mas Doni Tata. Dan sekarang ini senang banget loh bisa kedatangan pembalap Indonesia kita satu ini. Masih sering balapan Mas? Supermoto masih setahun 5-6 seri buat adrenalin aja untuk hobi biar tetap eksis di dunia balap motor. Daripada kebut-kebutan di jalan tetap disalurin di Wah, luar biasa. Tapi motor sport udah nggak pernah berarti? Sport untuk biasa ada acara sama Ducati. Ya, sama Ducati. Riding experience. Kebetulan jadi coachnya juga. Oh, yang terakhir di Sepang ya? Iya, di Sepang, dan tahun depan ada juga di Mandalika. Oh, Harus iya? ikutan dong. Insya Allah ikutan. Kapan Seru. lagi kan? Tapi aku masih intro ya untuk coach yang pemula-pemula. Itu ada intro, medium, sama yang pro tuh pembalap MotoGP kayak Karel Abraham, Chas Davis, dia yang pro. Aku masih entry level. Ini sebuah kehormatan banget karena Mas Doni ini pernah balapan di Moto2 ya? Iya Mas, GP 2013. Moto2. Jadi kita hari ini mau nanya-nanya gimana sih caranya biar bisa balapan sampai di Moto2 gitu ya, World Championship. Sama nanti kita mau coba iseng-iseng nih prediksi Mandalika nanti siapa yang menang sih MotoGP-nya. Boleh Mas? Boleh. Jadi ini Mas, kalau misalkan ada anak kecil bertanya deh gitu, atau ada anak-anak kecil bermimpi gitu, mah aku pengen deh jadi pembalap MotoGP kayak Marquez, kayak Pecco gitu. Itu tuh susah apa gampang sih Mas? Susah ya, itu perlu perjuangan yang panjang dan prestasi yang sangat luar biasa tentunya. Dari beginner sampai ke pro kita harus jadi juara. Itu dari beginner tuh mulai dari umur berapa tuh Mas? Kalau aku dulu 9 tahun, tapi sekarang eranya udah beda. Udah ada mini GP, ada pocket bike. Jadi pocket bike tuh 4 tahun sampai 7 tahun. 4 tahun? Iya, 4 tahun udah bisa pocket bike yang 50 cc yang ya? Kalau di Itali sih Polini ya, kalau di sini mungkin yang mesin rumput itu. Terus kalau yang mini GP itu sekitar 7 tahun sampai 9 tahun tuh yang 110 cc. Itu di sini? Di Indonesia udah ada, di hampir di beberapa negara ada. Terus yang untuk 160 cc itu 10 tahun sampai 14 tahun. Itu masih kategorinya mini GP semua tuh ya? GP, ini ya. semua under FIM? Iya, betul. Oh, jadi di Indonesia sudah bisa nih ya, anak-anak kecil ini mulai balapan dari umur 4 tahun? Betul. Terregistrasi resmi di FIM? Iya, karena aku tahun lalu pernah bawa pembalap yang tim mini GP Indonesia ke Spanyol, ada Tantra sama Valera ya. Itu programnya MotoGP. Jadi ya sekarang udah jenjangnya jelas ya, dari situ bisa ke Asian Talent Cup. Oh, jadi udah lebih jelas ya? Iya, udah ada Road to MotoGP, emang wadahnya udah disediain. Itu aku penasaran sih Mas, umur-umur 7 tahun itu kan baru masuk SD tuh ya? Betul. Nah itu tuh masih polos-polos banget. Itu tuh anak-anak ini kalau mau balapan gitu Mas, maksud gue pengorbanannya tuh apakah sekolah ditinggalkan gitu atau sekarang homeschooling atau gimana sih Mas biasanya? Iya, Doni dulu homeschooling ya. Dan mungkin sekarang lebih canggih lagi, sekolah internasional banyak. Ya memang harus begitu ya? Ya ada pilihan, rada susah ini saya menjawabnya karena buat saya ada 2 pilihan kalau bisa balap atau mau sekolah. Tapi aku pengen dua-duanya. Tapi salah satu mungkin nggak ada yang bisa sukses cemerlang semua. Jadi harus pilih salah satu. Aku pilih fokus di balap, tetapi sekolah juga nggak saya kesampingkan. Tetap penting kan pengetahuan, knowledge untuk di sekolah karena bekal kita untuk masa depan. Jadi harus bisa balance dua-duanya. Jadi jangan sampai nggak sekolah juga. Nah, dengerin tuh para pembalap cilik, tetap harus sekolah Mas. Ya harus, penting. Karena memang mereka tuh balapan ya emang setiap hari latihan Mas. Latihan ya, kita harus bisa bagi waktu ya. Dulu Mas Doni gimana? Dulu dari SD, kalau SD dekat rumah, jadi
pulang sekolah siang lari, sore latihan motor. Di mana, Mas? Di Jogja itu. Di Maguwo. Di Mandala Krida dulu, belum ada Maguwarjo. Di Mandala Krida? Ya, tahun 2000-an. Terus mulai SMP sekolah aku naik sepeda ya, berangkat sekolah naik sepeda. Jadi anggap aja sekalian fisik ya. Fisik sampai sekolah ganti pakai seragam sekolah. Kayak gitu. Terus SMA juga masih naik sepeda aku, walaupun pembalap ke sekolah masih naik sepeda dulu SMA. Makanya, ini pembalap satu ini ya, sudah pernah balapan di Moto2, datang ke sini naiknya taksi. Gue pikir bakal naik motor gitu ya. Tapi naik taksi juga. Lebih simpel kali ya sekarang di Jakarta, kalau naik motor sendiri, satu harus lihat map, belum nyasar, udah paling enak naik taksi belum kemanasannya lagi ya. Betul. Jadi dulu dari SD itu udah dilatih sama Bapak atau? Iya, almarhum Papa pembalap juga, Mama juga pembalap. Jadi emang sudah mendarah daging ya? Tetapi enggak dari orang tua ya, untuk jadi pembalap enggak dipaksa. Oh iya? Kemauan sendiri dari saya. Oh gitu? Karena aku sering lihat nonton nemenin almarhum Papa balap, Mama balapan. Saya suka nonton dulu di Sentul, di PRPP Semarang, masih balap nasional lah ya. Yang Makapres atau yang ke Jogja gitu. Sering nonton. Dulu idola saya Hendriansah waktu masih kecil tuh. Hendriansah? Iya, dari Jogja. Ya, itu idola saya waktu kecil dan terinspirasi juga dari situ saya ingin jadi pembalap. Nah waktu itu, sekarang kan udah ada mini GP. Ya. Tapi kalau dulu Mas Doni? Langsung dulu kelas usia di bawah 15 tahun. Motornya Fish Air 110 cc. Berarti underbone? Masih 2 tak standar, 110 cc. Iya. Itu kaki belum sampai, jok ditrepesin, start masih dipegangin sama Papa di belakang. Oh iya. Ya dulu. Itu berarti dulu yang ingat balapan di mana? Di Jogja pertama kali, di Mandala Krida. Di Mandala Krida itu ya? Balap malam tahun baru ya, VSC All New Year. Itu ada kelas 15 tahun ke bawah. Saya paksa untuk ikut karena udah sering nemenin latihan. Dan baju balap pun belum punya, dulu belum ada ukuran kecil kan. Baju balap masih punya Papa, kegedean gitu kan. Kenidonnya di tengah ini kan. Kalau jatuh lumayan tuh bengkak itu jatuh tuh. Pertama kali tuh di R1 jatuh, helm juga belum ada kayak sekarang size yang proper. Jadi masih diganjel handuk tuh harus pakai dulu ya. Old school banget. Luar biasa. Perjuangan ya. Perjuangannya emang luar biasa. Juga kan bisa jadi pembalap yang mewakili Indonesia di go internasional sampai GP juga nggak kebayang. Oh dulu emang, apakah saya dulu kepikiran nggak end goalku harus di FIM International World Championship gitu? Atau cuma mengalir aja. Dari kecil aku udah mulai juara di Yamaha Asian Cup Race. Selalu juara tiap tahun. 2003 di Kemayoran, 2004 di Malaysia juara, 2005 runner up di Thailand. Dan selama aku berkarir itu sekitar 5 tahun ya, dari balapan saya udah mulai dapat wildcard 5 tahun. Selama 5 tahun itu wildcard GP125 di Sepang Malaysia. Di tahun 2005 wildcard GP125 dan saya juara FIM Asia Road Race ya, 4 tak 115 cc, juara Asia dulu. Itu umur 15 tahun. 14 atau 15 saya lupa. 2006 wildcard juga GP125 pakai Yamaha TZ 125 2 tak. Terus 2007 masih wildcard di Sepang juga. 2007 GP250 pakai Yamaha. Tapi di 2005-6 tadi suka ikut di All Japan Championship. 3-4 seri. Dan 2007 tuh saya dijanjiin sama Yamaha kalau masuk 5 besar di final round di Okayama waktu itu, Jepang. Kalau bisa posisi 5, tahun depan full seri di GP250. Akhirnya saya bisa masuk. Wah, dari situ bangga banget. Senang. Iyalah, pembalap masih muda, pembalap pertama Indonesia yang di full season di GP250 waktu itu. Pertama, Mas? Ya, ya mungkin sebelumnya ada yang masih pakai motor jadul-jadul, mungkin yang di Ancol dulu ya. Kalau yang new era itu sama JRC wildcard kalau nggak salah 97 ya. Sampai sekarang jangan-jangan? Enggak ya. Itu masih GP250 itu Moto2 tuh levelnya? Moto2, ya, 2 tak, 2 silinder. Ya.
Saya masuk kok sekarang di Indonesia di Moto2 Nggak ada, belum Moto3 juga aja ya, Mario Haji. Mungkin tahun depan tuh ada. mungkin. Jadi emang prestasi Mas Doni ini sungguh luar biasa ya memang ya. Iya, kalau Moto2 udah ada Andi Gilang pernah nyoba, Dimas Eki, Gary Salim. Wildcard. Tapi yang dapat poin alhamdulillah baru saya kalau di Moto2. Kalau di Moto3 udah ada kayak Andi Gilang pernah dapat poin, Mario Haji kayaknya udah pernah dapat poin juga. Kalau di Moto2 ya lebih struggle. Lebih struggle. Jadi emang perjuangan ya untuk seseorang bisa menjadi pembalap MotoGP, Moto2 tuh emang tidak semudah itu ya. Iya. Perjuangannya panjang. Pengorbanannya juga banyak ya. Harga yang harus dibayar, latihan keras dari kecil. Latihan keras tuh gimana sih Mas contohnya Mas? Iya, kita sebagai pembalap udah daily life-nya bangun pagi, lari, sepeda. Balapan nggak balapan? Iya, Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu rest. Sabtu Minggu biasa latihan motor. Ya itu dia tuh. Ya. Masalahnya Aaron bangun pagi aja kadang-kadang anak gua kayak nggak mau. Karena nggak semata-mata kita bisa kenceng jago di motor ya, karena butuh stamina yang ekstra karena balapan panas dan lapnya banyak, harus selalu konstan dituntut untuk lap time waktunya. Berarti dulu almarhum Bapak keras nih ngajarin. Keras, disiplin. Emang pembalap tuh emang harus keras gitu Mas. Harus disiplin, nggak harus bisa nyantai. Nggak bisa. Kalau mau sukses ya harus benar-benar disiplin ya, karena fisik penting. Tanpa fisik kita juga nggak akan bisa bertahan di dunia balap ya, karena keras, apalagi internasional. Itu lebih keras lagi. Iya, persaingannya karena almost seluruh top rider yang kencang ada di situ semua, dan kita terpilih di situ udah di arena yang benar-benar pembalap udah bukan belajar lagi di situ, udah di kelas GP itu udah yang topnya dari dunia itu ada mewakili negaranya di situ semua, bukan yang baru belajar langsung bisa ke sana, nggak mungkin. Mesti juara Spanish Championship, Italia Championship, pasti gitu-gitu Amerika. Nah waktu itu saya juara Asia sama juara Indonesia. Tapi dulu belum ada kayak sekarang Asian Talent Cup, dulu baru Red Bull Rookies Cup. Ya, tapi saya kontrak sama Yamaha karena yang sponsor saya waktu itu Yamaha, jadi langsung habis GP 125 harus ke GP 250 karena Red Bull Rookies Cup zaman dulu KTM kan, jadi nggak bisa. Jadi memang prosesnya tuh dari yang menang di lokal dulu. Kalau sekarang ada mini GP. Kalau misalkan sekarang berarti sehabis mini GP ada kejuaraan nasional juga, Asia Road Race. Oke. Asia Road Race itu di under FIM juga ya? Iya, di FIM FIM Asia kan. Itu ada underbone, ada 250 cc, 600 sama 1000. Oke. Dan itu semua bisa mengantar kita ke GP ya? Betul banget. Aku inget tuh ada pembalap Jepang yang sekarang juara, Kaito Toba kalau nggak salah. Dulu pernah disentul tuh balap Asia, FIM Asia Underbone. Jadi sebenarnya dari Underbone pun juga bisa sampai ke GP ya? Bisa. Tapi nggak harus motor bungkuk terus ya? Ya kalau lebih baiknya sih motor sport ya, karena udah riding style-nya dari kecil terbiasa. Kalau dari Underbone kayak saya contohnya, awalnya balap di Underbone itu dari 2000 sampai 2005 mulai sport GP 125, dari power beda, lebih kenceng, terus riding style juga beda, karena Underbone nggak ada tankinya, jadi riding style-nya mesti nggak bisa jepit tanki ya, rada ngangkang gitu, jadi susah. Jadi beda. Untuk jepit tankinya di tikungan beda, ngulang lagi kita dari nol. Kalau dari kecil udah sport basicnya mungkin udah bagus, riding style-nya bisa langsung elbow down atau gimana. Elbow down ngeri ya, gue knee down aja belum pernah guys. Ini elbow down. Jadi kalau misalkan udah jago balapan gitu ya, terus udah menang nih Mas gitu. Apakah harus bisa apa ya istilahnya, punya network juga kah, apa penting gitu, atau skill aja nih yang bisa dipertaruhkan gitu? Ya kalau sekarang network juga dan tim ya tentunya untuk bisa mensupport kita sampai internasional. Karena tanpa sponsor juga susah, karena balap motor hobi yang sangat mahal ya. Sangat mahal katanya bahkan. Emang semahal itu Mas? Iya, kalau biaya sendiri sih mungkin nggak mampu saya Mas, karena prestasi saya waktu itu
cukup cemerlang, akhirnya Yamaha support Iya. dan pabrikan-pabrikan yang lain sempat digres ini kan Moto2. Iya sempat digres Ya. ini kan. Ya. Jadi ya cukup bangga ya karena kita balapan di situ sudah dibiayain dan dapat kontrak ya waktu itu. Kalau sekarang kita lihat di Eropa itu banyak pembalap top untuk balap aja dia harus ngeluarin uang ya buat sponsor ke tim, bayar nggak yang semata-mata dia dapat salari dari tim. Iya, jadi Ada yang kayak gitu ya? Iya, jadi di Indonesia jadi tuh dia- masih enak banget aku lihat banyak pembalap yang dapat salari dari tim di kontrak. Oh, Yamaha, Honda atau tim yang lain. Di Eropa malah kita bayar untuk bisa Bayar. balapan. Karena banyak pembalap yang hebat ya, yang bagus. Jadi ya kalau kamu mau balap untuk cari seat, kamu harus bawa personal sponsor seperti itu. Istilahnya personal sponsor Iya, ya. iya. Ya, I see. Itu emang kalau misalkan ada yang kepengen nih gitu, misalkan ada yang nonton terus kepengen, gue kepengen anak gue balapan lah gitu ya. Mulai dari mini GP gitu. Iya, iya. Emang budgetnya mulai dari berapa sih mas? Setiap tahun orang mulai balapan tuh? Tergantung ya, mungkin Roughly lah, kira-kira lah. nasional mungkin setahun. Di luar maksudnya ini biaya ngeran timnya ya, bayar orang, mekanik, parts, beli motor, keliling sana keliling sini gitu. Ya kalau kayak setahun untuk anak-anak tuh 300 sampai 500 mungkin bisa ya. Kalau beli motornya hampir 150. Belum maintenance. Itu maintenance Ya, 300 bayar orang, mungkin ya kalau 300 motor sampai kecil. terus. Ya. Itu dari motor kecil. Itu mini GP kan itu. Ya. Emang mahalnya balapan. Kalau saya dulu di GP 250 setahun 8M. 2008 ya. Setahun 8M. Iya. Itu operational runningnya. Iya, untuk setahun satu season ya. Itu belum sama apartemen tinggal di Eropa 1 tahun. Oke. Tapi itu Mas Doni yang bayar sendiri? Enggak loh, dari Yamaha, tim. dari Dari tim. tim. 2013 di Moto2 tuh hampir 12 atau 13 M ya. Per tim? Setahun satu pembalap. Oh, satu pembalap. Iya. Oh, satu pembalap. Itu baru Moto tuh Mas. Iya. Kalau sekarang mungkin lebih mahal lagi ya, setahun dua pembalap ya hampir 15 M mungkin satu pembalap. Dua pembalap 30 M. Ini satu pembalap 15 M ini Moto2. untuk apa aja nih? Satu musim itu Maksudnya termasuk gaji atau apa Iya. gimana sih? Oh, oke. udah termasuk gaji belum. Oh, belum. Iya, Jadi ini untuk kita ini kebayar tim untuk siapin setahun untuk mungkin living cost di sana, untuk mekanik motor bla 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 mekanik, bla untuk bla. setup tim 1 tahun. Nggak murah ya. Jadi harus punya prestasi, ada sponsor yang membiayai. Kalau nggak dari ATPM susah. Kalau biaya sendiri. Susah emang. Ya 15 M tidak semudah itu sih ya. Iya. Itu baru Moto2 tuh ya. Moto2 ya. Belum MotoGP tuh ya. Nggak tahu MotoGP belum pernah soalnya. itu ngeri banget sih. Jadi emang balapan motor tuh emang bukan hobi yang murah. Murah ya. Ya, jadi emang harus punya prestasi biar Prestasi ya narik sponsor. masuk industri di balap motor ada sponsor yang Gokil. support. Kecuali keluarga kaya sekali bisa tuh bayar 15 M ke Yamaha. Tuh. Gue dapet sih deh gitu. Bisa nggak sih kayak gitu Mas? Bisa, tapi kita harus qualified juga ya. Oh iya punya iya, skill iya. Nggak mungkin juga saya tiba-tiba 15 M bayar. Oke, nggak bakal diterima. Ya karena untuk masuk di Moto2 umpamanya kita udah kepilih jadi permanent rider. Tiap race kan ada FP1, FP2 kualifikasi. Itu kita harus masuk 105% dari catatan waktu yang nomor 1 ya. Nah ini menarik nih, 105% Ya, dari nomor nomor 1. 1. Jadi dulu targetku tuh nggak jadi juara. Awal-awal di GP125 ya. GP125 tuh targetku harus masuk 105% dari yang nomor 1. Jadi kalau nggak masuk itu nggak bisa start, nggak lolos ke starting grid. Oh gitu. Iya, tereliminasi. Karena Ini hanya sampai di Moto2 ya? sampai MotoGP juga. Oh MotoGP Iya. juga? Karena itu untuk membatasi kalau pembalap terlalu pelan segitu kan speednya bahaya untuk di Iya, lintasan. iya, iya. Berada di lintasan bareng pembalap yang pro, mungkin batas amannya 105% tadi baru qualified untuk safety ya kalau balap di overlap atau apa, untuk menghindari di overlap juga. Dan untuk fight di tracknya kan kalau yang lain kenceng kita pelan bahaya juga untuk overtaking speed. Jadi Makanya harus begitu ya? ya
Nah Mas, kalau misalkan ada pembalap lah ya gitu, dia baru masuk di tim selama setahun gitu. Mungkin nggak sih dia langsung jago gitu di tim itu atau langsung juara di balapan itu gitu? Atau biasanya orang tuh butuh berapa lama untuk dia bisa sampai menang deh di kejuaraan itu? Untuk jadi menang kalau nasional mungkin setahun bisa. Kalau ke daerah ya, daerah bisa. Kalau untuk kita juara 3 tahun biasanya untuk jadi juara. Dulu aku tahun 2000 mulai balap, 2001 juara daerah, 2002 nasional, 2003 3 tahun itu udah juara Asia. Umur 11 tahun apa ya. Jadi dia memang butuh kira-kira 3 tahunan 3 lah ya. tahun. Dan kalau kita benar-benar qualified, kelihatan kita punya skill atau enggak, dalam 5 tahun ini harus sudah level up ya. Entah itu ke Red Bull Rookies Cup, Asian Talent Cup, atau udah di Spanish Championship, Junior GP. Kalau kita punya skill 5 tahun itu udah kelihatan bisa berkembang atau enggak. Ada juga yang berargumen bahwa kalau misalkan pembalap Indonesia mau sukses balapan, lebih baik nggak tinggal di Indonesia gitu. Betul. Pindah aja ke Eropa karena lebih bagus lah chance-nya gitu. Betul. Itu mungkin di sini karena banyak juga yang bertanya biasanya kenapa sih di Indonesia kok nggak ada sih pembalap Indonesia di MotoGP? Karena level pertarungannya di sana cukup kompetitif ya. Di Eropa nih? Di Eropa, di Spanish Championship atau sekarang yang disebut Junior GP. Karena di sana setahun tuh ada 5 atau 6 seri dan sirkuit yang digunakan tuh mostly yang dipakai MotoGP kayak di Valencia, di Barcelona, di Jerez. Jadi kan benar-benar motornya tuh ya kadang-kadang di Junior GP itu motor bekas Moto2 atau Moto3 tim tahun ini udah nggak kepake, dibeli pada tim-tim yang Spanyol tadi yang Junior GP, dipakai balapan di situ. Jadi motornya sama, tracknya sama. Ketika kita udah di situ qualified menang, kita naik kelas udah nggak kaget, udah tahu. Beberapa yang di Eropa kita udah ngerti ya. Dan nanti ketemunya di Moto3 internasional atau yang Moto2 World Championship, pembalapnya ya yang pilihan tadi yang dari Junior GP semua kan. Jadi ya udah apple to apple ya. Kalau kita dari Indonesia masih juara nasional di Asia Road Race apa One Prix, Indo Prix, levelnya gapnya jauh banget kita ke sana. Tapi tidak masih ngulang lagi kan dari BB atau motorsport yang cuma 250 cc di sana adaptasi lagi ke Moto3, sirkuitnya, kendala bahasa di sana canggih banget ya. Udah hampir semua motor kita ada telemetrinya. Jadi kita ngerem seberapa, buka gas seberapa, stroke suspensinya berapa, kita bisa lihat semua, nggak bisa bohong. Wah motorku nggak kenceng nih, ini di sini. Jadi dilihat, oh kamu ngeremnya jauh. Bukanya di sini kamu lambat. Bisa di comparing sama tandem kita atau pembalap yang tercepat. Jadi kalau pembalap-pembalap Indonesia yang mau balap di Eropa harus bisa baca data telemetri, bisa bahasa Inggris. Kekurangannya kita kadang-kadang untuk pembalap bahasa Inggris belum bisa komunikasi. Jadi memang untuk balapan itu tidak serta-merta Indonesia punya Mandalika lalu punya pembalap MotoGP itu enggak ya? Ya, yang aku harapin sih kita udah ada sirkuitnya, tapi belum ada pembalapnya yang wildcard. Yang ada ikut yang permanen ya, seperti kayak Mario, kayak Doni dulu kan di Sepang Malaysia. Di Sepang belum ada pembalap Malaysia yang harusnya pembalap Malaysia yang wildcard, tapi nggak ada kan diisi sama saya pembalap Indonesia. Nah sekarang kita udah punya sirkuit, tapi belum ada yang wildcard kan biasa costnya lebih murah kan home race. Kita bisa nitip ke tim dan itu harus perlu peran dari pemerintah juga ya support untuk perhatian ke pembalap kita. Wah, pusing juga ya malah belum ada ya. Menarik nih topiknya. Mas Doni sendiri udah pernah nyobain Mandalika? Mandalika ya track day saja sih. Oh udah track day sudah ya? Gimana menurut Mas Doni? Sangat bagus banget tracknya, terus view-nya juga keren, high speed semua. Yes. Dan ada beberapa tikungan yang sedikit tricky di tikungan terakhir ya. Ya itu aku bingung deh, jujur Mas. Ini gue jujur ya Mas. Ini gue kan udah
Pernah tuh udah pernah nyobain tuh pakai motor sendiri kan di sana. 2 tikungan terakhir tuh emang gimana caranya sih sebenarnya? Iya, itu kan cukup kencang kita hard braking dan kita langsung ke kanan ya Mas. Nah, ke kanan, terus start ngiri kan? Iya, itu kita ke kanannya dulu aku masuk bingung kan saya dari sini kenceng nih, terus harus belok kanan pelan. Masa belok sambil ngerem gitu? Iya, harus pas ya racing line-nya. Jadi benar-benar nggak bisa terlalu keluar, nggak bisa terlalu late braking juga karena kalau kita terlalu late braking biasanya out, nggak bisa bikin di tikungan yang berikutnya. Dia benar-benar harus tepat untuk braking point-nya dan racing line-nya harus benar-benar di tengah langsung ke impact gitu. Jadi tuh ngerem itu belok itu sambil miring belok kan sambil. Iya, pas lurus kita braking, begitu mau miring udah kita lepas remnya. Oh gitu. Iya. Oh berarti, susah juga ya? Susah. Luar biasa. Harus praktek langsung. Ya, pembalap motor itu bilang susah, apalagi gua yang bukan siapa-siapa. Ya kan? Dapat time berapa Mas Doni terakhir di Mandalika? Waktu itu masih pakai 250 cc ya, atau 4 something ya. 1 pas something pakai 250. Gue pakai 600 aja kagak nyampe 2 menit. Nggak tembus 2 menit ke bawah. Emang luar biasa. Pakai motor apa maksud Mas? Waktu itu Yamaha R25. 15 berapa ya? Aku udah lupa juga. Kecek. Emang masih kencang loh ternyata. Sudah bertahun-tahun ini memang masih kenceng, masih luar biasa banget. Ngomongin soal Mandalika nih Mas. Sebentar lagi kan mau Mandalika GP nih. Betul. Mas Doni sibuk apa nih? Ya sekarang bantuin juga ngurusin di tim Moto2 Pertamina Mandalika Racing Team SAG. Di situ kebetulan jadi technical director. Jadi ini home race juga. Bantu ngurusin tim dan belum ada pembalap Indonesia sayangnya ya. Ya jadi kita ada tim juga di situ Moto2 udah 3 tahun dan ini mungkin home race buat tim Pertamina Mandalika Stop and Go. Saya datang lebih awal, biasanya datang ke sana hari Jumat untuk ore ketemu teman-teman lama. Kalau ini benar-benar bantuin tim untuk koordinir hotel, transport, semuanya. Jadi lagi mau sibuk, ya. Lagi sibuk ini nih. Iya, ini pas di Jakarta juga bisa mampir ke sini, senang banget. Terima kasih loh. Sebelum ke Mandalika ini. Berarti ke Mandalika kapan nih? Berangkat dari apa? Malam ini tim pada datang tanggal 4 dari Jepang kemarin ke Indonesia. Terus ada beberapa hari aktivitas bersama sponsor ya. Untuk meet and greet dan kita sponsorin juga sama maskapai Garuda Indonesia, jadi kita ada datang ke home base-nya, ya untuk lihat langsung ke hanggar untuk asik tuh. Promosi tim ya, dan juga ada meet and greet tanggal 8 nanti di Jakarta bersama Taiga Hada, Bo Schneider. Oh, Bo tuh juga masih ya? Masih. Bo tuh yang tinggi banget itu kan? Iya, kalau tahun depan belum tahu kita ada yang Moto3 masih ya. Iya, yang sekarang juga vetting di Moto3 top point ya. Tahun depan bersama tim kita di Stop and Go itu. Dan yang satu masih belum tahu, Bo Schneider atau yang lain belum tahu. Wah, emang seru banget sih ngomongin tentang MotoGP ini. Nah, MotoGP Mandalika nih Mas. Gue yakin pasti Mas Doni nonton MotoGP dong. Iya, ini nonton nih. Merhatiin para pembalap MotoGP nggak dari kemarin-kemarin balapan tahun ini? Gitu. Di India kan kebetulan saya juga datang ke India, nonton langsung di Boots International Circuit, dan sirkuitnya cukup bagus banget, cuma cuacanya gila. Hujan kan? Boots yang hujan di Jepang kemarin. Yang Boots panas ya. Jepang ya hujan. Jepang kemarin sempat red flag ya. Iya. Aku pas nggak nonton kemarin karena ada acara. Jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa nonton langsung, tapi resultnya juga Jorge Martin ya. Iya, Jorge Martin Pramac. Iya, yang di Boots International Circuit kemarin juga. Jujur aku nggak hafal. Yang pasti sih itu jatuh aja Peko, kalau nggak salah. Iya, Peko jatuh ya. Jujur balapan MotoGP ini banyak banget tapi lupa kadang-kadang yang mana. Kalau menurut Mas Doni nanti Mandalika ini MotoGP siapa yang menang? Mandalika
Peko sih. Kayaknya Peko ya? Peko, Jorge Martin juga. Tim Ducati kayaknya nih ya? Iya, karena tahu sendiri ya trek lurusnya fast speed semua, Iya sih. tikungan trek lurusnya. Iya sih, tahun-tahun Ya lalu. tergantung hujan apa enggak ini ya tahun ini ya di Mandalika. Tergantung tahun ini ada Barara atau enggak? Tahun lalu nonton nggak Mas? Nonton, selalu nonton, nggak pernah absen di Mandalika. Oh nggak pernah absen? Ya, tapi tahun lalu jadi penonton, nggak ngurusin tim. Tahun ini ngurusin tim nih ya? Iya. Lebih sibuk sih tapi jujur belum balap ngurusin tamu kan sponsor-sponsor pada datang. Kita ada guest 25 guest di pedok nanti. 25? Kita kasih experience di pedok, experience di garasinya tim kita, terus di service road. Jadi mungkin lebih ke situ ngarahin ke sponsor-sponsor ya. Bakal pusing sih itu gue rasa ya teman-teman. Iya, lebih enak jadi penonton ya. Lebih enak jadi lebih penonton. enjoy, bisa menikmati suasana, nggak ada tanggung jawab yang berat ya. Kalau in charge di tim ya kita harus fokus dengan job kita di tim ya. Tapi kemarin ke Jepang berangkat nggak? Jepang nggak, pas nggak. Oh, oke. Jepang hanya India aja karena kita ada meeting untuk persiapan di Mandalika nanti apa yang dibutuhin tim semua. I see. Nah, menurut Mas Doni nih, pertanyaan terakhir aja sih. Apakah akan ada pembalap Indonesia di MotoGP? Ya mudah-mudahan harus ada karena belum ada ya. Karena dalam waktu dekat ini apakah ada? Wah, belum, kalau waktu dekat ini belum. Masih terlalu jauh. Masih terlalu jauh. Masih terlalu jauh. Padahal kita Di sudah Asia baru Hafiz Syahrin setahu saya yang bisa tembus sampai di MotoGP. Kecuali Jepang ya. dia di tim Dulu Tech 3. Oh, Tech 3 KTM. Yamaha juga dulu. Sorry, Tech 3 itu bukan KTM ya? Dulu Yamaha. Oh, dulu Yamaha. Yamaha. Terus sempat kalau nggak salah Tech 3 juga KTM. Jadi masih jauh nih ya? Masih jauh. Kalau Moto3 masih bisa. Moto2 mungkin insya Allah tahun depan ya. Kalau nggak salah Mario Haji akan tampil di kelas Moto2. Wah, keren kalau banget Mario. MotoGP belum. Jadi tembus ke Moto2 ini nih perjuangannya masih panjang ya. Entah itu kita shortcutnya biasanya kalau dari junior GP kita udah di kelas Moto2 bisa langsung ke Moto2 World Championship. Tapi kalau dari Spanish Championship yang junior GP Moto3 pasti larinya nanti ke Moto3 dulu World Championship. Dan kebetulan Mario udah tahun ketiga ya tahun depan kalau jadi di Moto2, 2 tahun di Moto3 ya. Jadi udah alhamdulillah pengalaman, mungkin dia udah punya banyak, tinggal adaptasi dengan motor barunya aja yang di Moto2 ya. Untuk semua sirkuit dia mungkin udah hafal, kecuali tahun depan ada tambahan Kazakhstan kalau nggak salah. Oh jadi ya? Jadi. Jadi pembalapnya memang harus hafal semua sirkuit. Mas Doni ini hafal berarti? Ya hafal, tapi yang belum pernah tuh di Boots kemarin India, terus yang Austria tuh belum pernah. Di Red Bull Ring bener belum pernah. Terus Argentina. Oh Argentina ada yang dulu mainnya. Masih zamannya Laguna Seca, Indianapolis. Berarti Phillip Island udah. Phillip Island favorit karena dapat poinnya di situ. Oh. Phillip Island emang keren banget sih. Yeah. Kebetulan saya pernah mas dulu Phillip Island. Dingin, tapi nggak naik mobil, nggak naik motor, naik mobil. Sirkuitnya. Keren sirkuitnya, nggak terlalu besar. Itu sekitar 1 menit 47 kalau nggak salah lap time-nya. Oh iya? Ya. Itu naik turun. Iya, up and down dan nggak terlalu besar, angin, pinggir pantai, windy banget dan selalu ada banyak burung ya. Yeah. Pernah waktu trek lurus tuh nabrak di motor. Iya. Nabrak burung. Apa ya itu? Pinguin atau bukan. Kalau di sana pinguinnya kecil-kecil nggak bisa terbang. Tapi burung-burung ya burung-burung lautnya di sana lah. Itu banyak banget tuh di tikungan mau masuk R1 sama yang pas mau hairpin di uphill tuh yang di tengah tuh belakang pedok tuh. Wah luar biasa. Kalau gitu kita bikin kuis dulu kali ya. Yuk telepon gue yuk. Kita mau bikin kuis lucu-lucuan nih. Nah, tadi nggak gue siapin dulu lagi. Kita akan mengetes. Kita akan kasih kuis nih. Apakah Mas Doni Tata bisa menebak layout sirkuit ini sirkuit apa? Siap. Jadi ini adalah sebuah sirkuit yang sangat-sangat ternama
di dunia? Iya. Susuka. Wah, Bintel. Keren. Langsung terjawab. Keren banget. Oke. Pertanyaan berikutnya. Sebetulnya Mas, ini jujurin aku dadakan sih ini. Aku belum sempat bikin kuisnya. Jadi ini kita bikin di sini. Pertanyaan berikutnya. Itu Jerman, Sachsenring. Yakin? Sorry, Laguna Seca. Laguna Seca. Keren. Satu lagi. Kita bikin satu lagi. Kita cari yang paling susah nih. Siap. Nah, ini boleh deh. Silakan Mas. Twin Ring Motegi. Cepat ya gini. Memang betul-betul pembalap loh Mas Doni Tata nih. Nanti hadiahnya akan kita berikan celinks ya. Luar biasa Mas Doni. Matur suwun sangat Sama-sama, Mas. Thank you banget loh udah mampir ke sini. Sukses selalu. Kalian jangan lupa follow Instagramnya Mas Doni ya. Ada Instagramnya di sini. Jangan lupa support juga timnya apa sekarang yang tim Pertamina Mandalika Stop and Go Racing Team. Nah, jangan lupa juga disupport. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like. Saya Safir Jahan. I'll see you next video guys. Bye bye. Bye.